Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Basslighter dimanapun sahabat-sahabat berada. Jumpa kembali dengan Bang Andri. Kalau edisi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengatasi rasa takut dan keluar dari ketakutan menjadi pemenang, yaitu dengan percaya kepada Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana rasa amarah, bagaimana menahan amarah. Kalau kita lihat hari-hari ini 2 tahun, ya 2 tahun persis ya. Saya ingat bulan Maret 2020 Presiden Jokowi menginformasikan, mengumumkan kepada kita bahwa Indonesia masuk epidemi dengan hadirnya COVID-19. Dan tidak terasa kita masuk di 2 tahun ya. COVID-19 bersama-sama dengan kita, dan tingkat stres itu tinggi di mana-mana ya. Sangat tinggi. Orang-orang working from home, tapi juga mengalami stres di rumah. Karena yang dulu mungkin kerja ya, contoh mungkin ibu rumah tangga, dulu kerja saja. Waktu dia pulang dia jadi ibu. Tapi sekarang dia berada di rumah, di mana antara rumah tangga dan pekerjaan nggak bisa dia bedakan. Belum anak-anaknya harus sekolah di rumah, ganti guru, jadi banyak kondisi ya. Belum kantor tutup, pabrik tutup. Ini meningkatkan stres yang sangat tinggi buat kita semua, termasuk saya dan sahabat-sahabat Basslighter dimanapun berada. Kasih komen, bagaimana perasaanmu selama 2 tahun ini? Apa yang kau rasakan? Mungkin tentang amarah, tentang sesuatu yang meledak-ledak keluar. Dan kali ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang amarah. Ya, tentang amarah. Kita dengar berita beberapa waktu yang lalu di media sosial, ada orang saking stresnya dia bawa pistol ke tetangganya gitu, karena ada tukang yang kerja dan mengganggu. Terus kita juga mendengar ada berita orang nggak terima dengan kirimannya, keluarin senjata tajam. Cepet banget orang marah sekarang, cepet banget gitu ya. Belum yang di jalan raya segala macam, ada banyak cerita tentang amarah. Lalu bagaimana kita mengatasi amarah? Nah, kebetulan di depan saya ada 2 botol minuman yang ya biasa kita minum. Saya coba cek dulu ya. Kita kocok dengan keras. Yang satu saya simpan dulu. Yang ini kemudian saya simpan dulu ya sebelum saya lanjut. Wah, begitulah amarah ya. Ayat firman Tuhan yang buat kita semua ya. Ini ayat yang menyatakan bagaimana kita harus lambat marah. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi firman Tuhan bilang lambat marah. Jangan biarkan ya, ayat dari Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia memenuhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Itu yang tadi kita lihat, bagaimana amarah dibiarkan meledak. Sehingga akhirnya minuman itu jadi waktu kita buka itu kemana-mana. Dan tanpa kita sadari mungkin masalahnya selesai. Tetapi orang-orang yang disakiti di sekitarnya nggak bisa melupakan kata-katanya. Itu seperti paku yang kita tancapkan di tembok, kemudian kita cabut lagi. Udah selesai masalahnya, tetapi bekas tancapan pakunya itu menimbulkan bekas di sana. Jadi firman Tuhan bilang, terhormat seseorang jika ia memenuhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amarah merupakan bentuk emosi yang timbul
akibat pertentangan di dalam hati. Nggak ada yang salah dengan kemarahan bila ditempatkan pada tempat, cara, sasaran, dan waktu yang tepat. Yesus juga marah. Tapi Yesus marahnya nggak sekedar keluarin emosi, wah gitu. Saya yakin Yesus marah dalam kekudusan, sehingga apa yang dia lakukan itu membersihkan bait Allah dari cara-cara praktek-praktek yang salah. Dia marah pada dosa, bukan marah sekedar marah. Jadi dikatakan jangan membiarkan amarah itu meledak. Ada sebuah tips yang kita bisa pakai ya. Kalau saudara, sahabat-sahabat Baslight, tiba-tiba misalnya ada orang mengata-ngatai sesuatu yang membuat darah kita naik dari kaki ke atas. Ada tips. Coba berhitung 20 detik. Diam dulu, jangan ngeluarin perkataan. Mungkin berkecamuk 1, 2, ambil napas 3, 4, 20 detik aja. Coba renungkan kalau saya balik marah lagi atau seperti apa. Dalam 20 detik kita akan menemukan mungkin titik terang. Mungkin satu kedamaian. Mau tahu buktinya? Kita tadi lihat contoh yang pertama. Sementara botol yang kedua kita biarkan sejenak. Coba kita lihat, kita buka. Airnya tetap tenang. Beda dengan tadi, berbuih-buih. Kemana-mana ya. Basah di sekeliling saya, membasahi saya. Sahabat-sahabat Baslight, jangan biarkan firman Tuhan bilang amarah memenuhi kita. Ya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita baca, banyak ayatnya, jauhi pemarah, jauhi katanya. Ya. Lalu tips terakhir dari firman Tuhan dikatakan gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini yang problem. Waktu tadi kita kocok tuh minuman, wah jadi dosa, membuat orang terluka, dan kita pun juga mungkin menyesal. Saya berdoa, sahabat-sahabat Baslighter dimanapun kau berada, mari kita belajar marah dengan cara yang benar. Ada waktunya seorang ayah harus memarahi anaknya, karena memang anaknya harus dididik. Guru marah pada muridnya itu wajar. Mungkin juga seorang suami marah pada istri atau istri marah pada suami, tidak masalah. Tapi tempatkan marah dalam konteks yang tepat. Tentunya kita butuh bimbingan Roh Kudus. Kita harus selalu ada dalam naungan Roh Kudus. Hari ini tips sederhananya, ketika kamu marah, ambil waktu 20 detik, renungkan. Kita mau ngapain nih? Kita mau mukul, kita mau ngeluarin kata-kata. Renungkan sejenak. Selama 20 detik. Ambil nafas. Bahkan kalau perlu panggil nama Tuhan. Minta tolong. Supaya marah yang kita keluarkan adalah marah yang berguna. Semoga ini memberkati kita semua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Kita akan belajar topik-topik yang lainnya. Jangan lupa untuk kasih komen di bawah. Subscribe. Dan share kalau memang ada sahabat-sahabat merasa bahwa ini banyak gunanya untuk sahabat-sahabat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.